Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Fernando, nomor BP 18101152610432, Sistem Informasi, dosen pengampu Bulan Bisna. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana dampak pandemi COVID-19 ini di era revolusi 4.0 ini. Pandemi COVID-19 ini semakin mempercepat revolusi industri 4.0, terutama dalam digitalisasi berbagai aspek kehidupan, dari mulai sistem pendidikan, perekonomian, sampai ketenaga kerjaan Indonesia. Sehingga kondisi ini pun harus diantisipasi sekaligus dimanfaatkan secara cermat oleh berbagai elemen masyarakat, terutama akademis, dunia usaha, dan pemerintah, untuk menghindari dampak buruk pandemi sekaligus untuk memajukan berbagai bidang pembangunan. Semua negara di dunia saat ini sedang berupaya mengatasi wabah ini di masing-masing negaranya, dan juga sedang berupaya mempertahankan keberlangsungan berbagai sektor kehidupan, dari mulai pendidikan sampai perekonomian. Jadi di suatu kondisi bagaimana kita awalnya menghadapi revolusi industri 4.0 ini, kemudian tanpa kita rencanakan, kita melakukan percepatan digitalisasi di semua aspek kehidupan sekarang ini. Bahkan ada juga dampak negatifnya, yaitu kurangnya sinyal di suatu daerah itu mengakibatkan mahasiswa atau siswa sulit untuk mendapat materi ataupun mengirim tugas yang telah diberikan oleh dosen atau gurunya. Adapun mimpi dari saya terhadap tugas yang diberikan oleh Ibu Krisna, yaitu mimpi membuat suatu usaha atau bisnis, yaitu tentang coffee shop. Di sini saya sudah bermimpi ingin menjadi owner atau mempunyai perusahaan bisnis, yaitu coffee shop. Untuk membuat coffee shop atau membuat suatu usaha atau bisnis, yaitu kita harus mempunyai 4C. Mempunyai dan memahami 4C. Apa itu 4C? Komunikasi. 1. Komunikasi. Komunikasi adalah sebuah kegiatan mentransfer sebuah informasi baik secara lisan maupun tulisan. Namun, tidak semua orang mampu melakukan komunikasi dengan baik. Terkadang ada orang yang mampu menyampaikan semua informasi secara lisan tetapi tidak secara tulisan, ataupun sebaliknya. Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesama. Oleh karena itu, komunikasi merupakan salah satu hal yang terpenting dalam peradaban manusia. Dan nomor 2, kolaborasi. Kolaborasi adalah kemampuan berkolaborasi atau bekerja, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lain, menempatkan empati pada tempatnya, menghormati perspektif perbedaan. Kolaborasi juga memiliki arti mampu menjalankan tanggung jawab pribadi dan fleksibilitas secara pribadi. Dan nomor 3, yaitu critical thinking and problem solving. Berpikir kritis dan pemecahan masalah adalah kemampuan untuk memahami sebuah masalah yang rumit, mengkoneksikan informasi satu dengan informasi lain, sehingga akhirnya muncul berbagai perspektif dan menemukan solusi dari suatu permasalahan. Critical thinking dimaknai juga kemampuan menalar, memahami dan membuat pilihannya rumit, memahami interkoneksi antara sistem, menyusun, mengungkap, menganalisis dan menyelesaikan masalah. Yang nomor 4, kreativitas dan inovasi adalah kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain, bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda. Kreativitas juga didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam menciptakan penggabungan baru. Kreativitas akan sangat tergantung kepada pemikiran kreatif seseorang, yaitu proses akal budi seseorang dalam menciptakan gagasan baru. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram, activity diagram yang telah saya rancang. Mari kita saksikan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram penjualan kopi online saya, yaitu pelanggan bisa memesan kopi, mencari kopi, dan melakukan transaksi pembayaran. Sedangkan untuk admin bisa user sistem, bisa mengentri data pelanggan, memproses pemesanan, dan menginputkan data kopi. Admin juga melakukan laporan untuk memberikan hasil pemasukan dan pengeluaran perkembangan terhadap owner kopi. Owner kopi pun bisa mengecek
website tersebut. Di sini ada juga kelas diagram. Kelas diagram penjualan kopi online saya yaitu user harus login terlebih dahulu, yaitu melakukan username, password. Setelah itu bisa menampilkan home dan check. Pertama-tama barang sudah diinputkan oleh admin, yaitu kode kopi, nama kopi, jenis kopi, yaitu customer bisa melakukan transaksi di sana. Terlebih dahulu customer harus melakukan username, password, nama, email, nomor HP, alamat, dan bisa memilih kopi dan melakukan transaksi. Admin pun harus melakukan username, password, ID admin untuk bisa menginputkan kopi yang telah dibeli oleh customer. Kemudian kalau dicek di toko online-nya terdiri dari kode kopi, nama kopi, jenis kopi, harga kopi. Dan user bisa mengentrikan data kopi, melakukan pemesanan, dan melakukan transaksi. Adapun di sini sekuensi diagram admin, yaitu admin harus menginputkan data username dan passwordnya terlebih dahulu untuk bisa mengelola data kopi dan mengelola data transaksi. Sedangkan sekuensi diagram customer harus melakukan username password, kemudian login, kemudian ada yang sudah ditampilkan oleh coffee shop tersebut. Customer bisa memilih jenis kopi apa yang mereka inginkan dan memilih transaksi, mau melakukan transaksi seperti apa. Bisa delivery atau pesan langsung. Kemudian customer melakukan transaksi dan transaksi pun diproses. Adapun di sini activity diagramnya yaitu admin. Pertama-tama admin harus mengelola data kopi, kemudian di toko online-nya menampilkan jenis-jenis kopi, merek-merek kopi ataupun segalanya. Kemudian customer memilih kopi apa yang ingin mereka pilih. Kemudian melakukan transaksi, kemudian admin verifikasi transaksi tersebut, admin mengirimkan barang. Kemudian customer menunggu dan menerima barang. Dan selesai, finish. Adapun di sini saya ingin menjelaskan tentang program yang telah saya buat. Sebenarnya sedang saya proses, cuman terkendala dengan waktu jadi tidak bisa. Di sini saya menggunakan SAMPP untuk mengkoneksikan database-nya. Di sini saya menggunakan Sublime Text sebagai untuk memasukkan coding. Di sini database yang telah saya buat, dan di sini hasil website yang telah saya rancang sebelumnya. Kalau misalnya ini sudah siap, semua bisa saya tampilkan di data produk. Data produk ini barang-barang yang saya ingin jual, kopi jangkat, kopi Aceh Gayo, dan masih banyak lagi. Cuman terkendala dengan waktu, saya hanya bisa menginputkan dua data saja. Adapun saya juga ini data pembelian sudah saya input juga tadi. Sementara ya untuk itu karena belum terselesaikan. Di sini saya menginputkan Andika sebagai pembeli, tanggal dia beli tanggal 16 bulan 1 2021 dengan total harga 200.000. Di sini 200.000 berarti Andika membeli kopi Aceh Gayo seharga 100.000 dengan berat 1 kilo 1000 gram. Di sini kalau misalnya itu bisa saya menampilkan di sini langsung detail. Nah, di sini akan tertampil semuanya. Namun terkendala dengan belum siap, jadi belum bisa saya tampilkan. Di sini ada pelanggan saya yang sudah saya inputkan tadi, yaitu Andika, nomor HP, Caca, nomor HP, keterangannya. Baiklah, itulah penjelasan dari saya, entrepreneur mimpi saya yang akan saya wujudkan untuk masa depan. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.